Teman-teman semuanya, sekarang kita hidup di dunia yang sudah mengglobal, dan karir kita pun juga mestinya juga going global. Cuman tentu aja kita kan nggak kebayang ya, kerja di Indonesia aja mungkin belum beres gitu, kita kerja di negara lain gitu. Tapi sebenarnya ternyata peluangnya itu gede banget selama kita tahu gimana cara menavigasi jalan menuju global career itu. Dan bagi teman-teman semuanya yang Gen Z, nah itu apa sih tips and triknya? Bagi teman-teman yang orang HR nih, yang juga mengelola global employees, yang itu Gen Z, juga mungkin gen-gen yang sebelumnya gitu. So how you manage ini sumber daya manusia yang very talented, yang punya potensi ini supaya dia nanti bisa bukan hanya berkiprah di tingkat internasional atau global, tapi dia juga bisa punya karya yang mengagumkan di level global. Nah, saya ditemani oleh Mas Handi Kurniawan. Beliau adalah seorang penulis buku. Ya, buku pertama judulnya Go Global, kemudian buku kedua adalah Global Career, ini buku keempatnya Great Advice. Dan beliau ini sudah bekerja di 5 benua, di 7 kota dunia yang berbeda, dengan perusahaan yang juga beda-beda, yang setiap kali beliau pindah perusahaan, itu industrinya nggak pernah sama. Jadi pernah ada di GE, pernah ada di agriculture, pernah ada di finance, ada terakhir sekarang di hospitality, ada investment group yang itu, wah kakinya ada di mana-mana, amazing. So, kita akan belajar tentang semua itu. Gimana caranya teman-teman bisa punya karir yang global, gimana teman-teman HR bisa ngelola para talent-talent yang sudah punya aspirasi global ini. Yuk, kita lihat. Sekarang kita ngomongin yang lebih ringan. Oke. Ringan tapi bukan berarti mudah loh ya. Yeah. Ya, penting, topik penting. It's very important. Nah, sebelum kita ngomongin tentang karir yang makin mengglobal sekarang, apa yang dibutuhkan oleh mereka, itu saya ingin berangkat dulu dari dua hal. Yeah. Yang pertama adalah ngomongin Gen Z, so your perspective, karena kan Mas Handi ini karir pertamanya financial planner and analysis di GE, habis itu kan HR semuanya itu sampai sekarang. Iya. Ya kan? Nah, dan karena Mas Hadi pindah-pindah negara, pindah-pindah industri, maka perspektifnya kaya nih. Nah, jadi aku pengen narik pattern yang udah ditemukan oleh Mas Handi ini. Nah, balik lagi sebelum ngomongin global career, dua hal, Mas. Yang pertama ngomongin tentang innovativeness sebagai perilaku itu dulu deh. So, how do you spot innovative talents? Jadi ada karyawan baru masuk, atau enggak dia udah kerja sekian lama, terus kita pengen, aduh gue pengen creating innovative team nih segitu. Terus gimana caranya nemuin, yang ini inovatif, yang ini enggak? Gitu. Kalau saya lihat karyawan-karyawan yang inovatif ini atau kita mungkin Gen Z atau any multi generational kita abaikan gennya dulu aja deh. So ini bisa dari baby boomer bisa jadi Gen Z gitu. Menurut saya raw material itu nomor satu ada di curiosity. Jadi kita lihat bahwa karyawan-karyawan yang inovatif ini, mereka itu punya keingintahuan yang cenderung lebih besar. Mereka akan nanya, kenapa sih saya ngerjain kayak gini? Karena banyak sekali orang yang sudah nggak mempertanyakan lagi. Begitu dikasih job description, siap jalan. Ya, siap jalan, ngerjain. Justru kalau kita punya anak buah karyawan yang banyak tanya, itu bagus. Kalau mau membudayakan inovasi. Karena saya juga menyadari, Mas, banyak juga perusahaan yang lebih senang punya karyawan itu diem. Patuh aja, jadi good shoulder gitu ya. Iya, atau mungkin lebih, kita dalam sedikit, saya pernah baca artikelnya Harvard, mengharapkan result A, tapi selalu melakukan B. Ya akhirnya nggak dapat result A gitu loh. Ya kan? Maunya punya karyawan yang inovatif, tapi lebih senang karyawan yang diem. Just shut up and do the job. Ya itu yang salah yang punya harapan itu. Ngaco. Nah, tapi that's the reality. Tapi kalau, itu sendiri ada hubungannya sama budaya perusahaan. Kan? Kalau saya bekerja di perusahaan-perusahaan yang top gitu ya, world class caliber, leader-leadernya itu akan senang. Saya waktu mulai karir di GE, manajer saya yang awal-awal itu selalu menanamkan gini, Mas, ditanyain, Handi, kamu ngerjainnya cepat dan bagus, tapi kamu tahu nggak kenapa kamu mengerjakan ini? Saya bilang, oh, oke. Bijak mikir berarti ya? Iya, it's very important that
you know what you are doing, why you are doing it. Nah, itu kan jadi terbentuk. Yang satu curiosity. Nomor dua, saya melihat bahwa karyawan yang inovatif ini berani memberikan pendapat yang berbeda. Nah, berani memberikan pendapat yang berbeda ini memang butuh nyali. Ya kan, apalagi kalau masih muda gitu kan. Lagi-lagi semuanya menyangkut budaya perusahaan. Kalau perusahaannya nggak pengen orang berpendapat beda, ya akhirnya iya Pak. Karena saya juga pernah saya kan punya manajer banyak ya Mas ya. 25 tahun berkarir, saya punya manajer mungkin 20 ada mungkin ya. Ada yang senang di yes man-in aja gitu. Maunya ngomong sendiri, one man show ada. Tapi di manajer-manajer yang bagus itu justru yang what do you think? What do you think? What do you think? What do you think? Semua tuh round robin tanyain satu-satu. What do you think? What do you think? What do you think? Kan dia sendiri punya dia bisa enrich the perspective kan. Nah, of course berbeda pendapat bukan for the sake of beda pendapat. Tapi beda pendapat supaya memang push orang untuk think out of the box. Yang ketiga, speak up. Speak up sendiri itu lagi-lagi butuh courage ya. Karena orang biasanya, oh iya. Nanti kalau sudah selesai meeting baru, kayaknya nggak gitu, gue nggak setuju deh. Banyak yang gitu kan. Nah, berani speak up di meeting, itu berarti dia punya nyali untuk at least berkontribusi dan membuat perubahan. Ya ini tiga. Dan itu kelihatan ya, dari perilaku karyawan anak buah itu kelihatan ya kayak gitu ya. Sehingga kita bisa spot, wah ini punya potensi inovatif, yang ini enggak gitu ya. Iya. Ini eksekutor yang bagus, ini inovator yang baik gitu. Itu bisa kelihatan ya Mas. Iya. Dan of course yang terakhir ya actionnya gimana? Iya. Kalau cuma ngomong aja ya nggak actionnya bener ya ngeselin juga ya. Berapa persen dari total 100% karyawan di satu perusahaan itu yang harus masuk kategori yang inovator? Kan nggak mungkin semuanya disuruh inovasi juga kali ya. Mungkin kita perlu eksekutor aja yang prajurit yang baik tadi ya, good soldier tadi itu ya gitu. Kalau menurut Mas, teman-teman semuanya ini supaya teman-teman dapat bayangannya ya. Mas tuh setelah dari GE kerja di mana? Di GE saya di Standard Chartered Bank. Terus kemudian di Sinarmas Agriculture. Kemudian saya di Jarin Matheson. Terus terakhir di Shangri-La. Beda semua kan ya. Dan itu semuanya di HR. Dan itu naik terus ya. Di GE saya di Finance. Oh iya, kecuali GE itu. Yang setelah GE itu kan semuanya HR ya? Iya. Sampai pernah jadi HR Director atau strategic apa itu HR ya? Iya, saya mulai dari head learning and development, head learning and talent management, organization development. Ya, sampai ke grup sampai strategic. Nah, ini kenapa aku tadi share pengalaman Mas dengan itu tuh supaya teman-teman kebayang ya. Jadi jawabannya Mas Andi ini bukan dalam perspektif di GE doang, atau di satu perusahaan doang, atau bahkan bukan satu industri aja. Tapi ini tuh pattern yang kelihatan di multiple industry, multiple companies. Betul ya Mas? Betul. Balik lagi pertanyaanku tadi Mas. Jadi kalau misalnya kita punya 100 karyawan gitu, berapa yang harus punya karakter inovator, berapa yang eksekutor aja? Kita simplifikasi jadi 2 kategori itu aja. In reality, saya kok masih percaya sama Pareto Principle ya, 80-20 ya. Yang 20 yang mana? Yang 20 yang inovator. Jadi jangan 80 tuh yang inovator ya, malah berantakan perusahaannya kan. Mau ke sana, mau ke sini. Sama juga high potential kan gitu. High potential juga rata-rata yang top high performance high potential rata-rata 20-30%. Oke, so tadi nyebut budaya ya. Jadi kita akan punya karyawan yang punya ciri-ciri inovatif tadi ya, curious, speak up dan lain sebagainya tadi. Itu kan kalau didukung oleh budaya yang tepat. You said that earlier, right? Nah, belajar dari experience balik lagi nih, yang panjang dengan negara yang berbeda, industri yang berbeda, perusahaan yang berbeda gitu ya. Apa pattern yang Mas berhasil temukan? Yang kemudian Mas bisa mengatakan gini, ketika Mas masuk dalam satu perusahaan completely baru nih, Mas belum tahu sama sekali perusahaannya apa. Terus masuk ke perusahaan itu, engage sama orang-orang yang ada di sana, ngobrol tuh after a week gitu, and then you can say like, ini perusahaan inovatif. Without knowing, belum baca laporan keuangannya, belum hanya dari interaksi itu. So kan budaya itu kan dirasakannya kan bukan on paper kan, bukan di financial statement ya, tapi dari interaksi sehari-hari ya. Apa pattern, pola yang Mas berhasil temukan yang itu jadi indikator bahwa kalau ini gue temuin, ini perusahaan inovatif? Wah, I'm glad you asked that question. This is such a great question. Kalau saya bisa langsung tahunya dari apa, Mas? Orang itu takut berpendapat atau enggak di perusahaan itu. Jadi ada company yang begitu masuk, itu sunyi senyap.
Orang-orang tuh diem semua. Karena saking takutnya sama manajernya atau bos-bosnya. Nah, itu biasanya itu budaya inovatifnya itu akan inovatif kepaksa. Project, Perintah. ya, ya. Inovasi perintah ya. Iya, ya, hey, kita mau ngelakuin project ini. Ayo rame, build the team, segala macam. Tapi hasilnya mereka itu inovatif kepaksa gitu. Tapi ada company-company yang bagus, yang bisa menumbuhkan budaya inovasi, begitu masuk, kayaknya rasanya kok open gitu ya. Kayaknya saya bisa menjadi diri sendiri gitu. Terus kalau saya berpendapat, dihargai. Meskipun salah pendapatnya. Nah, dibilang, oh, that's interesting. So, what do you think the next step? Gitu kan. Tapi masih ditanyain gitu loh. On the contrary, misalnya, bisa berpendapat itu, and then the reaction of the mayor, that's such a dumb question. Langsung loyo. Langsung ada, gue nggak mau ngomong lagi lah. Iya. Dan ini berlaku cross cultures. Cross culture. Cross industry juga. Cross industry juga. Jadi ada industri yang sangat sangat technical kayak tadi ya GE, aviation gitu kan. Healthcare yang itu wah innovation aja R&D-nya 10 tahun gitu. Ataupun sampai ke yang financial, sampai hospitality yang kreatif industri itu sama ya pattern-nya. Ini yang menarik. Jadi dari observasi saya dan juga literatur yang saya baca ya Mas ya. Waktu Jeff Immelt menelurkan Imagination at Work gitu, itu di-embrace oleh industrial businesses-nya GE. Karena bisa memikir teknologi, memikir masa depan segala macam. Tapi di GE Capital, innovation at work, our job, ini kan finance nih. A lot of precision. Lu nggak bisa ngira-ngira gini. Nah, itu kurang di-embrace gitu loh. So, that's just an example. Different industry, pertama acceptance to innovation-nya bisa jadi beda-beda. Ya. Atau sebenarnya ya yang orang dari finance itu aja dia melihat inovasi itu seperti inovasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan big tech misalnya otomatis nggak nyambung kan. Padahal kan kalau kita lihat sekarang financial industry itu salah satu industri yang paling inovatif. Betul. Nah, ini nyambungnya Mas Indrawan bagus banget nih. Karena waktu itu ya, mungkin di zamannya ya, kalau sekarang kan financial industry itu memang betul salah satu industri yang paling inovatif atau punya chance untuk menjadi sangat inovatif gitu. Betul. Oke, noted. Itu kita udah bahas tentang perilaku inovatif ya. Sekarang move on ke yang berikutnya ngomongin generation. Tadi sempat disinggung juga ya. Gen Z lah yang sekali lagi ramai dibahas gitu. Ada berapa perilaku Gen Z nih yang aku pengen clarify sama Mas Handi nih. Yang pertama adalah gini, Gen Z suka pindah-pindah kerjaan. Betul nggak tuh? Bahkan ada riset saya baca, aku lupa. Rata-rata tuh kalau di average tuh rata-rata every 6 months gitu. Kalau nggak salah, if I'm not mistaken. Tapi kalau angka yang lebih konservatif tuh 2 tahun. Gitu. Udah pasti harus pindah. 2 tahun itu konservatif, benar. Lebih dari 2 tahun tuh kayaknya lu lama banget kerja di situ. Gitu. Benar. Dibandingkan bagi banyak orang tuh 10 tahun itu aja masih sebentar. Benar. So, pertanyaan pertama, is that true? Kalau dalam konteks, balik lagi nih, di semua negara, di semua industri, di semua perusahaan, apakah pattern itu memang iya? Satu. Yang kedua adalah, apakah itu baik? Ya. Dan ketiga, harus gimana dong kalau kita orang HR? Excellent. Yang pertama, apakah itu iya di semua culture dan di semua negara? Jawabannya iya. Oh, really? Benar. Saya di Hong Kong, saya juga lihat yang Gen Z sekarang itu, mereka yang Gen Z yang konservatif itu rata-rata 2 tahun tuh pindah. Karena saya lihat tuh sih, kan kelihatan di LinkedIn kan, misalnya kita mau hire orang, lihat di LinkedIn itu, 1 year 9 months, 2 year 1 month, itu masih bagus. Terus nanti ada lagi yang 1 year. Terus ada lagi yang 6 months, terus tiba-tiba EVP gitu. Saya juga, karena saya kan Gen X, makanya saya biasanya di satu perusahaan itu minimal 5 tahun. Di Stanchot malah saya 8 tahun. Itu aja kalau saya melihat generasi sebelumnya yang cuma pindah perusahaan 2 kali itu rasanya saya cukup lompat-lompat gitu loh. Tapi kalau dibandingkan sama Gen Z sekarang sih memang saya bukan apa-apanya gitu ya. So, pertanyaan pertama sudah terjawab. Iya. Yang kedua, is that good? Itu bagus nggak? The reality sekarang mungkin kayaknya gini, kayaknya jawaban saya akan jawab dengan it depends on supply and demand of the job market at this point in time. Supply and demand. Kalau misalnya
demand dari company-nya lebih banyak gitu ya, lebih gede, supply-nya sedikit, jadi demand-nya banyak, supply-nya sedikit, ya si karyawan ini, Gen Z ini akan mendapat banyak opportunity. Tapi sebaliknya, kalau misalnya demand-nya sedikit, supply-nya banyak, Ya, lu pindah kemana gitu ya? bener, pindah kemana? Itu yang stuck jadi masalah. Meskipun bedanya adalah generasi yang sekarang itu kalau yang punya orang tuanya sudah pada stabil segala macam, gue mau istirahat dulu. Aku want to take a break. Jadi minta gaji dari orang tua gitu ya? Paling nggak untuk sementara, terus jadi itu gitu. Nah, apakah baik atau enggak? Saya rasa memang terjadi perubahan paradigma karena sekarang itu yang dihargai itu adalah skills, Bukan loyalty. bukan job tenure lagi. Bukan, jadi job title sama experience itu matter, tapi sekarang punya skills itu bisa lebih matter. Misalnya perusahaan-perusahaan yang established itu berani meng-hire Gen Z yang punya pengalaman digitalnya banyak dan teruji, misalnya bisa membuat satu startup yang besar gitu, yang bisa scalable dan sukses, di-hire juga sama perusahaan, meskipun ya Lompat-lompat tadi. lompat-lompat kacau lah CV-nya gitu, tapi generate result gitu, bisa ter-hire juga. So, Apakah jenis pekerjaan sekarang di industri yang berbeda-beda memang ternyata justru Gen Z yang kayak tadi, yang memang kelemahannya dia lompat-lompat, tapi kelebihannya dia punya skill set yang itu nggak dimiliki oleh generasi-generasi yang lain, sehingga kayak perusahaan tuh kayak ya untuk zaman yang sekarang nih, yang gue pengen butuh SDM cepat, gue butuh skill cepat, siklusnya lebih pendek, justru yang kayak Gen Z gini yang bagus nih. Kalau Gen X itu generasi kita ini, kelamaan deh belajarnya. Ya, justru yang kayak gini nih, yang quick turnaround aja deh gitu. Gitu nggak? Atau nggak sebenarnya? saya lihat gini, Mas. Bisa ada gap. Misalnya gini, kita sebutlah digital gap. Nggak semua Gen Z itu digitally savvy loh. Iya. Iya kan? Akhirnya balik-balik ke situ juga. Okay. Kalau memang Gen Z ini punya skills dan capabilities yang memang lagi dibutuhkan di market saat ini, beruntunglah di kau. Ya, Cepat. cepat dapatnya. Tapi misalnya Gen Z ini young people, old soul, old capabilities, ya good luck gitu loh. Oke, jadi intinya gini ya, kalau bagi teman-teman yang nyimpang nih Gen Z gitu ya, lo kalau mau pindah-pindah mah boleh aja, tapi pastikan lo punya skill yang memang sekarang lagi high demand. Bener. Gitu. Kalau lo skillnya kagak ada, old soul dari jiwanya jiwa tua, lo mau pindah-pindah, mau pindah kemana lo? Gitu. Perusahaan juga mikir-mikir gitu ya. Dan sekarang kan makin tambah susah katanya cari kerja sekarang. Paling nggak di Indonesia, ya, nggak tahu di negara lainnya. Ya. Sama ya? Mismatch. Ya, mismatch. Perusahaan juga susah nyari karyawan. Bener. Orang yang udah lulus yang nggak punya kerjaan juga susah cari kerja gitu. Kan nggak nyambung tuh. It's true. It happens everywhere. Mismatch. Kita nggak Indonesia, Singapura, Hong Kong sama ya. Gitu sama. Ya? Mismatch of job market. Ini kan sebenarnya kan ngasih peluang dong bagi teman-teman para talent ini yang tahu mismatch-nya di mana dan punya keinginan untuk mengisi mismatch-nya. Oh, dia akan highly demanded ya. Nah, ini kita akan ngomong sebentar lagi nih karena ngomongin global career nih ya. Tapi aku menyelesaikan Gen Z dulu. Tadi kita udah ngomong tuh tentang ini banyak benar apa enggak benar. Bagus apa enggak tergantung supply demand-nya. Terus HR kudu gimana? HR sekarang kudu nyari gini. HR sekarang itu di perusahaan-perusahaan yang bagus itu sudah mulai memetakan skills mana yang dibutuhkan oleh perusahaannya. Ya. Spesifik udah skillnya tuh. Iya. Misalnya semua company itu pengen punya digital presence yang bagus kan. Tentunya membutuhkan talent-talent yang bisa mengerjakan digital tersebut. Gitu loh. Nah, tinggal cari di market, ada atau enggak. Buy, and then selalu kategorinya HR itu buy or build. Kalau company-nya itu punya banyak duit, ya buy. Yang sudah bagus dan butuh cepat ya. Ada lagi yang build. Dari dalam, atau misalnya sekarang dari universitas-universitas yang bagus itu orang sudah mulai di injon ya. Ya di injon, bener. Itu perkembangan yang bagus loh. Kayaknya dulu nggak kayak gitu ya. Sekarang udah kayak di Amerika, makanya saya di Amerika itu yang bagus-bagus. Waktu saya sempat mengambil my second master itu
sudah di-ijon oleh McKinsey, BCG gitu. Belum lulus, sudah di-ijon. And tren itu ada di Indonesia. Oke. Balik lagi, jadi yang HR sekarang itu nyari talent yang punya specific skills ya. Yang tadi misalnya kalau ngomongin digital, data scientist gitu ya, atau data engineer, atau dia software, atau dia programmers gitu, dia ngerti coding Python kayak gitu ya, misalnya kayak gitu ya. Misalnya gitu. Itu udah sampai sespesifik itu ya. Kalau zaman dulu itu kan bersedia bekerja keras, bekerja dalam tekanan kayak gitu udah nggak begitu. Itu sudah hygiene factor. Udah nggak usah diomongin, udah pasti. Benar. Okay. Nah, cuma jangan khawatir yang generasi-generasi sebelumnya, karena generasi-generasi yang spesifik skills-nya ini mereka masih perlu diajar bekerja sama, perlu diajak kolaborasi. Yang itu generasi sebelumnya udah mahir harusnya. Yang bisa leverage all the capabilities. Balik lagi ke mismatch tadi antara kampus sama industri kan, berarti kan kayak gitu kan. Ya karena di industri diajarnya kan generik kan, yang umum-umum kan. Ya misalnya kalau kita bicara fakultas manajemen gitu kan, saya kan manajemen kan umum semuanya gitu. Emang begitu lulus langsung jadi manajer kan enggak kan gitu kan. Dia harus jadi tukang dulu kan dari bawah kan, bergerak ke atas kan gitu kan. Dan kampus kan paradigmanya seperti itu. Maka sekarang kan muncul yang populer tuh micro credential. Yang khusus 6 bulan tapi dia jelas dia bisa apa gitu. Walaupun tuh nggak menjamin karir bergerak ke atas. Karena bergerak ke atas tuh nggak cukup jadi tukang yang terampil kan. Tapi ada communications, collaboration, leadership dan sebagainya yang itu anak-anak muda sekarang masih mungkin lacking. Ya gitu ya. Oke. Saya selama bekerja sudah sekitar 25 tahun ini, sepertinya pattern-nya sama, Mas. Cuma memang skill spesifik yang dibutuhkan sekarang sama dibutuhkan zaman sebelumnya itu memang beda. Tapi semuanya dimulai dari ketika kita merekrut orang masuk ke perusahaan, you are hired because of your skills and capabilities, kan? Nanti lama-lama ya selama structure organization itu masih seperti piramid, skill-skill itu nggak cukup, mesti punya capabilities itu mesti punya dikembangin lagi, soft skill-nya mesti tambah lagi, baru dia bisa bergerak naik gitu ya. Tapi sebenarnya beda skill saya dari dulu sampai sekarang kan. Saya sih lihatnya kayak gitu. Tapi career progression-nya akan ditentukan oleh soft skill-nya dia pada akhirnya ya. Nah, saya kan di HR-nya juga specialized di talent management. Itu sekarang kita sudah mulai membuat 2 pathways. Satu yang pathways leadership, satu pathways functional. Betul, karena kita juga menyadari bahwa orang-orang yang skills-skillsnya jago-jago ini, kalau disuruh manage orang juga mendingan enggak. Mendingan gue tunggu. Memang tuh beda dunia lah ya. Betul, tapi mereka pun bisa naik kan. Kalau di zaman dulu mungkin kita sebenarnya research and development biasanya tipe-tipe yang gini nih. Technically very strong, not necessarily great manager. Itu harus dikembangkan juga. Maksudnya tentang Gen Z, flexible working arrangements. Nah, itu kan juga naik daun ya. Aku pengen tahu lah. Balik lagi, cross industry, cross continents, cross cultures dan companies gitu. Gen Z khususnya, apakah memang mereka di semua negara tadi itu, semua industri menuntut adanya itu tuh flexible working arrangements? Mungkin Mas Indra juga pernah bahas di podcast yang lain atau apa, tapi sekarang kecenderungannya perusahaan-perusahaan gede, even Facebook, Google, segala macam itu ask people to come back. So again, itu trennya. Ini mungkin saya ngomong gini nggak populer, tapi is reality bahwa perusahaan-perusahaan ask people to come back. Hong Kong is probably number one. Yang maksa karyawan balik ke kantor. Having said that, perusahaan-perusahaan multinational, misalnya multinational banking segala macam itu masih menerapkan flexible working hours. Ini kita hidup di again mismatch of expectation between workers and company. Company want people to come back, workers doesn't want to come back. They love this one. Makanya memang ada orang-orang yang perusahaan-perusahaannya itu nggak fleksibel segala macam itu, mereka rela pindah ke kuadran yang perusahaan bisa menyediakan fleksibel segala macam itu meskipun gajinya mungkin nggak sebesar yang sekarang. Tapi mereka berani trade off. But again, supply and demand. Is there any really opportunities there? Kalau dari sisi trennya ke depan itu kira-kira working from anywhere itu akan stagnan, declining, atau malah naik? Saya personal mungkin cenderung akan naik. Karena kita bicara di sini human nature. Human nature bahwa kalau ada pilihan itu orang mungkin akan ada fleksibel segala macam. Kan orang hidup itu kan multidimensional ya Mas ya.
Tinggal bagaimana punya KPI yang jelas, deliverables yang jelas. Kalau resultnya sama, kan pandemic sendiri kan membuktikan bahwa menjadi lebih produktif dan segala macam kan. So I think it's a human nature. I think trennya akan So mengarahkan. kalau dari perspektif employee-nya, trendingnya adalah mereka lebih demanding untuk yang working from anywhere. Yes. Kalau dari sisi corporations-nya, Yeah. itu apakah trennya juga begitu atau justru trennya kayak di Hong Kong tuh ditarik semuanya ke kantor? I think trennya kalau dari sisi corporate-nya mas 50-50 ya mas. Okay. 50-50. Ada yang masih percaya bahwa it's better flexible. Anyway the result is the same and everybody is happier. Tapi ada juga yang no, it's kolaborasinya nggak bener lah, engagementnya nggak bagus lah, we need face to face lah, segala macam. So ada juga yang kayak gitu and they deliver results. Jadi sekarang ini it's too early to tell, too early to decide mana yang lebih bagus. Mana yang lebih bagus. Right. Oke, terakhir dan ini yang tadi kita angkat justru di awal ya, ngomongin global career. Based on your book ya, global careers gitu. Pertanyaan adalah gini, bagi teman-teman yang merasa talented, ya, saya bilang merasa itu karena talent itu kan yang menentukan tuh orang lain sebenarnya. Kalau kita kan klaim namanya. Ya. So bagi teman-teman yang merasa talented gitu ya, apa yang harus mereka lakukan supaya mereka bisa punya global career kayak Mas Andi? Iya. Oke, of course, if you work in a global company, itu jadi salah satu modal tersendiri ya, Mas ya. Karena kan opportunity ada di situ. Nah, sekarang mungkin gimana teman-teman yang nggak berada di tanah yang seperti itu, gitu ya. Bukannya nggak mungkin. Kenapa? Karena dunia ini sudah semakin mengglobal. Sekarang kita tahu lah banyak profesi-profesi yang global yang bisa dikerjain dari Indonesia. Misalnya animator Indonesia kan jago-jago tuh. Buat Tintin lah, Iron Man, segala macam. Itu kan nggak harus kerjain di sana. Bisa juga dikerjain dari Indonesia atau everywhere. Itu pun punya kesempatan untuk punya, menurut definisi saya, global career itu bukan hanya orang pindah atau bekerja di luar negeri, tapi juga bisa dilakukan di home country-nya, tapi pekerjaannya bisa pekerjaan global. And you can do the business trip kalau di-invite sama your parent company, segala macam itu kan. Saran saya adalah, satu, if you want to have a global career, then have a global skills. Apa itu global skills tuh? Ya, misalnya. Bahasa Inggris minimum. Ya, bahasa Inggris. Bahasa lah ya. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, segala macam itu. Kedua, misalnya, ya itu tadi, kalau mau bekerja, let's say in entertainment industry, di Hollywood, segala macam itu, then you can be a great animator. Di buku saya, seperti Andre Surya, terus Rini Sugianto, yang memproduksi, yang bisa buat Tintin, Lord of the Rings, segala macam, itu orang-orang Indonesia loh, Mas. And I think that's amazing, kan. Itu satu. Kedua, ya, pelajarilah cross-cultural management, karena bekerja dengan orang-orang dari negara lain itu memang ada cross-cultural shock. Misalnya, yang saya juga rasakan kecenderungannya, meskipun sudah membaik, saya lihat. Orang Indonesia itu kan kalau cenderung sopan, santun, ramah, dan lebih, inilah ya, mengakomodasi, mengiyakan gitu. Tapi begitu ketemu sama peers-nya dari Singapura, dari Cina, dari India, dari Amerika. Nggak bisa dipakai ya? Nanti dimakan ya sama mereka ya? Betul. I've been there. I've been there too. Yeah. Saya waktu di GE kan saya kuliah awal di Atma Jaya kan, Mas. Dan kita kan pendidikan Indonesia itu kan kalau menjawab pertanyaan nunggu ditunjuk gurunya atau ngacung dulu kan. Nah, saya masuk ke GE itu langsung di kelas kayak gitu, orang-orang begitu instruktur tanya udah pada ini semua. Saya bilang, loh, saya kapan dipanggilnya? Ya, tapi sekarang orang-orang Indonesia sih udah lebih maju, lebih proaktif dan segala macam. So artinya talent Indonesia kita tuh nggak kalah untuk bisa bersaing di level global. Ya, of course. Selama tadi itu ya dia cari skill yang memang dibutuhkan di dunia global di industri yang kamu ingin sasar. Iya. Gitu kan. Jangan ambil talent yang terlalu generik, terlalu umum, terlalu standar gitu. Kamu harus punya sesuatu yang very distinctive. Yes. Yang ngebuat global companies itu mau ngelirik kamu. Betul. And you don't have to be great at everything. Yes. You just have to be great at one thing. Yes. And like you just the you best. Capitalize it. Di situ capitalize habis-habisan. Yeah. Karena itu akan jadi pintu masuknya. Betul. Gitu. Itu pintu masuknya. Betul. Ya, bahwa nanti ya dari pintu masuk itu lo mau kemana-mana bebas. Benar. Tapi lo jangan nafsu semuanya pengen lo kuasain dulu. Benar. Satu aja dulu. Gitu Benar. ya. It requires another knowledge and skills and everything. Atau ya cari kerjaan di global companies, walaupun mulainya dari
jabatan, posisi yang mungkin itu not the best according to you, Betul. tapi itu another pintu masuk lagi. Betul, betul. Karena dari situ kan ya kamu harus sibuk lah ngomong ke orang HR-nya, cari opportunity, minta Betul. di sini Jadi show of force of capability. benar. gitu ya. Jadi joining global company pun bukan guarantee bahwa you will have a global Iya. career. Karena persaingannya kan banyak juga di sana yang mau. Betul, betul. Dan saya beruntung karena waktu saya mulai bekerja, saya melihat orang-orang Indonesia yang punya global career. My first manager lulusan Taiwan, terus dapat international rotation. Terus saya lihat lagi ada HR leadernya orang Indonesia gitu ya, terus bisa di Malaysia. Mikir, kok bisa ya orang Indonesia Iya, kerja? iya. Saya dulu kayak gitu. Iya, iya. Makanya saya bilang, saya juga pengen bisa. Di segmen sebelumnya kan Mas pernah bilang ya kalau GE professionals itu adalah PI. Ya. Professionals, I-nya apa? Performance, image, exposure. exposure. Itu bisa nggak dipakai itu? Oh, bisa dong. Jadi bisa performance, ya lu memang punya capability yang memang hebat dan itu proven. Betul. Tapi kalau lu nggak punya image yang Betul. kelas dunia, Betul. nggak akan ditarik. Benar. Kalau exposure lu ya cuma di kampung lu doang yang tahu, Iya. ya nggak ada yang narik gitu. Betul. Bisa kita pakai ya? Betul. Bisa dipakai. Performance, Image, exposure. Iya. Nah, bisa nggak kita gunakan media sosial, for example, untuk kita bisa showing off Iya. capability kita, Iya, iya. image-nya kita, Iya, iya. mengekspos portfolio kita, Iya, iya, gitu iya. ya. Iya. Itu bisa kepake tuh, bisa ketarik nanti sama perusahaan asing. Yes and no. Nah, kenapa yes, kenapa no? Kenapa yes? Tergantung the corporate culture and values. Mereka appreciate nggak hal-hal sama gituan? Karena ada juga big corporation gitu ya, yang mikir, wah lu main sosial media terus-terusan, you're not safe. Jadi kayaknya lu lebih banyak main sosial medianya daripada kerjanya gitu. Jadi hati-hati, tergantung. Ada yang corporate yang open bilang, wah this is great, aktif dan segala macam dan make impact segala macam. This is the talent that I need. So it depends. Karena saya makin di sini makin banyak dapat permintaan pertemanan di LinkedIn yang itu banyak anak mahasiswa, Iya. ya, yang mereka udah showcasing ininya dia gitu kan. Itu tuh bagus ya. Itu bisa jadi pintu masuk nggak? Well, at least orang-orang yang seperti itu akan attract your eyes kan, Mas? Iya. Ya kan, daripada yang Sama sekali gue nggak pernah tahu batang hidungnya kayak gimana gitu ya. yang plong-plongan gitu kan. Iya. Apa sih ininya, prestasinya lah, segala macam. So, gitu LinkedIn kan. itu ini ya, itu platform yang bagus ya untuk global careers ya. Untuk karir, LinkedIn sekarang nomor 1 di dunia ya. Nggak ada yang lain. Have like a billion. Jadi kalau teman-teman pengen punya global career, jangan main TikTok melulu gitu. Mainnya di LinkedIn. Boleh lah main TikTok. Cuman LinkedIn harus dimainin gitu kan. Iya. Wah, saya dikritisi habis-habisan karena I don't have TikTok now. Oh, gitu ya. Di Hong Kong TikTok kan Nggak boleh ya? di ban kan. But it's okay. Kalau di As of for China now. apa namanya? TikToknya China kan? Iya. Nah, itu punya pasti ya? Douyin. Oh, Doyan. Iya. Punya itu. Nggak punya. Karena Ternyata sama aja, jangan-jangan. karena nggak ini. I don't think they have English version. Oh gitu ya. Oh iya. Besok bisa dikritik lagi nih kalau gini. Ada tuh English version. Oh gitu ya. Iya. Oke, Mas Dendi, ini makasih banget. Pas 30 menit nih. Sebenarnya banyak banget kita bisa gali. Tapi mudah-mudahan teman-teman semuanya dapetin ya nutshell-nya ya. Jadi intinya, prinsip-prinsipnya. Karena itu paling penting. Kalau ngomongin teknisnya mah banyak ya. Banyak orang yang bisa ngasih tips and trick. Tapi the core of gimana sih kamu akhirnya bisa berkarir secara global? Gimana kamu Gen Z itu nanti punya peluang karir yang lebih baik gitu? Gimana kamu bisa lebih inovatif? Perusahaan gimana cara untuk dapetin karyawan inovatif? Mudah-mudahan tadi prinsip-prinsip yang Mas Dendi tadi sampaikan tuh nyampe. Karena itu yang jadi pegangan. Dan honestly aku belajar banyak dari Mas Dendi. Thank you very much, Mas Indrawan. Thank you so much. It's a pleasure. It's great honor to be here. Honor is mine. Thank you you. so much.